Desain terbaik yang pernah Vivo buat dan ini baru awal tahun. Gokil! Vivo V23 5G ini sebenarnya hadir dalam dua warna, Sunshine Gold yang kabarnya bisa berubah warna kalau terkena sinar UV, yang ini merupakan yang pertama nih yang punya teknologi color changing kayak gini di Indonesia, dan juga Stardust Black dengan warna hitam dan finishing yang halus. Dan yes, seperti biasa kalau kolaborasi sama main lagi, Vivo itu ngiriminnya yang black. Kayaknya tahu banget ya, sesuai sama warna kulit apa ya. Asem. Worry not brother, meskipun gue dikirimin yang nggak color changing, yang black ini, tapi gue suka banget sama finishingnya. Dipegang itu terasa lembut, soft, dan halus banget. Finishingnya ini juga anti scratch, jadinya aman dari baretan-baretan kecil meskipun kalian tidak menggunakan soft case bawaannya. Finishing yang kayak gini tuh ngingetin gue sama Vivo X70 Pro. Tapi menurut gue yang ini lebih bagus dan lebih enak buat dipegang. Bukan cuma bodi belakang ini aja, tapi frame pinggirnya ini terasa fresh dan premium dengan metal flat frame design. Framenya ini terbuat dari aerospace aluminium buat nambahin kesan classy. Smartphone ini by no means adalah sebuah smartphone yang compact, tapi framenya yang datar ini membuat genggamannya di tangan itu enak banget bro. Apalagi versi Stardust Black ini punya bobot yang tergolong pas buat sebuah smartphone, 179 gram dengan perbedaan 2 gram dari Sunshine Gold yang ada di angka 181 gram. Stardust Black ini juga punya ketebalan yang cuma 7,39 mm. Mantap. Keseluruhan form factor dan desain bodi belakangnya ini ngejadiin Vivo V23 5G punya kelas sendiri kalau dibawa ke tongkrongan. Apalagi dengan adanya 3 kamera yang didesain secara minimalis. Awalnya, ketika gue ngeliat fotonya aja, gue sempat mikir kalau penempatan kamera 3 berbaris ke bawah dengan sebuah frame yang besar tapi kosong ini agak weird, aneh. Over time, desain ketiga kameranya ini malah ngasih kesan yang pasif-agresif gitu. Diam-diam, tenang, tapi menghanyutkan. Gue ngomong apa sih? Kalian boleh nggak setuju sama gue, karena soal desain itu pastinya soal selera. Tapi kalau menurut gue pribadi, desain dari Vivo V23 5G ini adalah masterpiece dari Vivo di awal tahun 2022 ini. Tapi Vivo jadi ribet sendiri nanti ya, karena benchmarknya ini jadi tinggi ya. Ini masih awal tahun, mereka udah bikin yang bagus begini. Nanti selanjutnya tuntutannya pokoknya harus lebih bagus. Nasib. Ente sih. Oh iya, ketiga kamera yang berjajar ini adalah 64 megapiksel AF night camera, 8 megapiksel super wide angle camera, dan 2 megapiksel super macro camera. Di sisi depan, Vivo menyematkan sebuah layar AMOLED dengan refresh rate 90 Hz dengan resolusi Full HD+, dan ukuran 6,44 inci. Layarnya ini hadir dengan bezel yang serba tipis di semua sisi, ditambah sebuah poni kecil dengan dual front camera yang mempunyai resolusi tertinggi di Indonesia. Waduh, 50 megapiksel AF front camera dan 8 megapiksel super wide angle camera. Hah? Poni? Hari gini? Chill bro, gua paham. Karena sebagian dari kalian itu pasti nggak chill kalau misalnya ngelihat poni kayak begini ya. Sekali lagi, urusan desain itu adalah urusan selera. Jadi nggak bisa dipaksain. Kalau gue bilang gue suka, ya udah. Kalau kalian bilang kalian nggak suka, gue juga mau bilang apa, ya nggak? Kalau buat gue pribadi nih ya, gue udah pernah ngomong statement ini di Instagram story gue, kalau bagian atas itu sebenarnya nggak penting-penting banget. Mau bentuknya poni, mau bentuknya lobang, mau bentuknya I, mau bentuknya U, mau bentuknya W, apapun bentuknya, sebenarnya nggak penting-penting banget kecuali buat estetika. Toh, layar di samping kanan kiri yang sisanya itu, ujung-ujungnya cuma buat nampilin bilas status doang. Jadi nggak ada masalah. Selain poni di atas, di dalam layarnya ini juga udah dibenamkan sebuah fingerprint scanner yang bekerja dengan sangat baik. Tuh, cepet kan bacanya? Gue pakai nonton si Tanjiro di Netflix, ini enak banget, jernih. Nonton Attack on Titans dari season 1 sampai season terakhir juga nyaman, apalagi buat mandangin Jisoo ya di drakor Snowdrop. Bening astaga. Notch-nya ini juga nggak ganggu sama sekali ketika gue pakai nonton dengan cara diperbesar. Ya, begitupun ketika main game, nggak ganggu karena kebanyakan developer game itu juga udah mikir buat nyingkirin elemen tombol dari notch, jadinya nggak ada tombol di balik notch-nya. Vivo V23 5G ini ditenagai sama SoC MediaTek Dimensity 920 dengan ARM Cortex A78 berkecepatan 2,5 GHz dan juga GPU Mali G68. SoC 6 nanometer ini memungkinkan performa harian yang udah cukup kuat.
Dengan SoC yang kayak begini, Vivo V23 5G ini sudah mendukung dual on 5G, yang artinya kedua SIM cardnya ini udah bisa terkoneksi dengan jaringan 5G. Nggak usah takut lagi. Nggak usah khawatir bakalan panas kalau kalian pakai buat main game lama-lama, karena Vivo juga udah naro 7 komponen liquid cooling system. Lapisannya itu banyak, mulai dari hardware sampai ke dalam softwarenya, untuk memastikan handphonenya tetap adem dan juga performanya tetap terjaga, jadi nggak terjadi thermal throttle. Gitu sih kata Vivo. Untuk game-game yang udah gue cobain juga, handphone ini ngedukung Ultra Game Mode. Jadi ada modenya tuh, kalian swipe dari pinggir dan nanti kalian bisa pilih Ultra Game Mode. Di situ semua performance-nya tuh difokusin ke satu game yang lagi kalian mainin itu aja. Selama ngetes handphone ini, gue mainin 3 buah game dengan pengalaman yang menyenangkan. Mobile Legends bisa jalan di settingan default high refresh rate dan grafis ultra. Default aja udah tinggi nih. PUBG New State dapat settingan default FPS very high dengan grafis high. Bisa juga diangkat sampai FPS max dan grafisnya ultra. Kedua game yang tadi gue sebut ini nyaman banget buat dipakai main tipis-tipis. Satu match lah, setiap main itu aman, gak terlalu panas. Sementara untuk Genshin Impact kita nggak bisa harapin settingan grafis dan FPS yang terlalu tinggi untuk keduanya. Karena ya game ini emang begitu, kayak nggak peduli gitu ya sama user. Sesuka-suka hati aja lah bikin game berat-berat terus. Performance kayak gini dimungkinkan bukan cuma karena ada Dimensity 920 aja, tapi juga karena 8GB plus 4GB extended RAM yang dibenamkan. Defaultnya udah gede, 8GB, ditambah lagi 4GB pakai fitur extended RAM-nya ini, jadi totalnya 12GB. RAM yang besar ini memungkinkan pengguna Vivo V23 5G buat buka sekitar 25 aplikasi lah, tergantung aplikasinya berat atau enggak ya. Ini dibuka sekaligus tanpa otomatis ketutup, mantap juga. NFC multifunction juga hadir, jadi buat kalian yang butuh NFC, ini bisa banget. Kata Vivo, NFC-nya ini dinamain NFC multifunctions karena NFC-nya ini bisa di setup untuk bisa dibaca oleh perangkat lain. Misalnya untuk dijadiin access card atau kunci pintu. Jadi kalau kemana-mana, kamu nggak perlu bawa-bawa kartu fisiknya lagi, cukup pakai handphone ini aja. Bukan cuma RAM aja yang gede, kamera depannya juga punya resolusi yang gede, 50 megapiksel, AF front camera ngasih hasil foto yang cakep dan juga natural. Meskipun seperti biasa nih Vivo nih, kalian harus matiin dulu Beautify di mode portrait untuk dapetin hasil yang benar-benar natural. Foto-foto yang diambil di kondisi cahaya yang cukup ngasih detail yang cakep, jauh dari efek cat air yang nggak jernih. Di kondisi cahaya yang agak kurang pun hitungannya ini oke nih buat sebuah kamera depan. Kalau cahayanya kurang banget tapi kamu ngeyel mau ambil portrait, Vivo V23 5G ini punya fitur dual tone spotlight. Yaitu, ada 2 buah LED flash di bagian atas bezel depannya ini. Tone warna yang dikeluarin sama kedua lampu ini pun bisa diatur ke cold, balance, atau warm. Ngerasa kamera depannya ini kurang lebar? Nah, jangan khawatir, itu fungsinya 8 megapiksel super wide camera yang dibenamkan di bagian atasnya ini. Kamera yang satu ini bisa ngasih sudut pengambilan gambar sampai 105 derajat. V23 5G juga secara cerdas punya fitur distortion correction, jadi bagian-bagian pinggirnya ini nggak kelihatan melengkung, aman. Tentu aja jangan berharap dapat kualitas gambar yang sama dengan kamera depan utamanya, karena resolusi yang lebih rendah menghasilkan gambar yang juga di bawah kualitas kamera utamanya. Oh ya, nggak usah khawatir kalau gambarnya takut terlalu gelap, karena dua-duanya masih bisa nyala meskipun kita pakai lensa 8 megapiksel super wide angle-nya. Mantap. Untuk urusan video, kamera depannya ini bisa nangkep sampai resolusi 4K 30 fps. Mantap nih buat vlog, ya. Ini kalau mau lihat Vivo V23e dari kondisi well lit ya, cahayanya soft, ke kondisi cahaya yang harsh, langsung ke bawah sinar matahari kayak begini ya. Sebenarnya dynamic range-nya cukup bagus karena muka gue cukup mendapatkan cahayanya cukup dan juga awannya oke, langitnya bagus, nice, stabilisasinya juga oke. Well, actually I'm impressed sama hasil kamera depannya. Ini direkam di 4K 30 fps di kamera depan. Jadi bisa banget buat nge-vlog nih kayaknya nih. Tergantung hasil mikrofonnya nanti kayak gimana ya. Kalian silakan nilai sendiri. Kita juga bisa gunain face beauty di video kamera depannya ini supaya muka yang geradakan kayak gue ini bisa jadi lebih cantik lagi. Waduh, kacau. Ini contoh hasil dari kamera depan Vivo V23 5G
dengan Beautify. Kalian bisa lihat ya geradakan muka gue di sini diperhalus ya. Mata gue juga jadi lebih besar. Ini face beauty-nya nyala. Tanpa face beauty kalian bisa ngelihat muka gue yang asli. Ya, pastinya gantengan yang asli ya. Tapi face beauty-nya tadi halus ya lumayan. Tapi mata gue jadi kelihatan sedikit lebih kecil dan juga ada garis-garis kerutan kantong mata di sini jadi kelihatan. Ya, selera sih. Kalau kalian suka sama face beauty, bisa dinyalain di video kamera depan. Kalau nggak suka, kalian bisa matiin kayak begitu. Kalau kamera depannya fiturnya udah segambreng kayak begini, tunggu sampai kalian lihat kamera belakangnya. Karena fiturnya dan hasilnya itu lebih bagus lagi. 64 megapiksel AF night camera sebagai kamera utama di Vivo V23 5G bener-bener nggak ngecewain. Dia bisa handle foto di kondisi cahaya cukup maupun di kondisi kurang cahaya dengan baik. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by you. Mode bokeh flare portraitnya juga oke dengan separasi yang rapi. Yang gue kagum nih, natural bokeh di videonya ini bagus banget. Fokusnya juga cepet. Dia tahu kapan harus fokus kemana. Ini oke banget. Belum selesai. Nah ini nih yang gue bilang natural bokehnya tuh bagus. Lihat, sekarang gue fokusnya ke Gerald. Dan di belakang ada Eredin tuh. Itu ngeblur gitu, bokeh gitu, bagus banget. Padahal ini nggak pakai mode apa-apa gitu loh. Gue pindahin ke Eredin, bisa. Sekarang Geraldnya yang nggak fokus. Fokusnya gue pindahin ke Gerald. Wow, oke kan? Mantap. Minum apaan itu? Blue Star. Kenapa? Keren nggak aku? Oh. Kita pakai kamera depan, yang sana kamera belakang. Oh ya, gue lupa bilang tadi, karena layarnya ini punya sertifikasi HDR10+. Mantap bukan? Sayangnya Jisoo di Snowdrop belum ada HDR. Sayang banget. Sertifikasi ini bikin nonton dengan Vivo V23 5G jadi makin asik lagi. Dengan catatan, video yang kamu tonton harus udah support juga. Sayangnya, speaker di HP ini tuh masih jomblo guys, alias masih single. Jadi kalau kamu mau dapetin pengalaman audio yang optimal, harus banget pakai earphone atau speaker lain. Oh iya, bicara audio nih, kalian juga harus tahu kalau nggak ada audio jack di handphone ini. Jadi kalau mau sambungin ke earphone berkabel, harus pakai dongle adapter dari USB Type-C. Tapi jangan khawatir, karena di dalam paket pembeliannya udah disediain juga sebuah earphone dan dongle-nya juga. Di paket penjualannya juga ada sebuah SIM card ejector, soft case bening, kabel charging, dan 44 watt flash charge. Charger 44 watt flash charge-nya ini bisa ngisi baterai 4200 mAh-nya 1-68% hanya dalam waktu 30 menit. Bukan yang tercepat emang, tapi ya udah hitungannya udah cepat lah ini. Dipakai mandi, ya pakai baju, sarapan, siap-siap, udah selesai. Intinya selama beberapa hari gue menggunakan handphone ini, gue bener-bener having fun sama banyak fitur di kameranya dan juga sama performanya, apalagi sama desainnya. Rasanya nggak malu gitu ya kalau misalnya gue keluarin handphone ini dari kantong, apalagi kalau nggak pakai soft case-nya. Cakep banget, lihat nih. Ya meskipun gue pengen juga nyobain yang Sunshine Gold ya, Vivo ya. Karena yang Sunshine Gold itu kayaknya bisa dieksperimenin gitu ya. Jadi banyak banget yang bikin eksperimen-eksperimen, pola-pola unik yang bisa ditempelin ke bagian belakang handphonenya. Kayaknya keren ya. Vivo. Tapi Stardust Black ini sekali lagi gue bisa bilang ini adalah desain yang juga cakep banget ya. Meskipun minus
Color changing fiturnya sih Sunshine Gold. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kelihatan lebih cowok lah. Paling ya sedikit masukan dari gua nih untuk Vivo ya. Di iterasi-iterasi selanjutnya tolonglah tambahin speaker satu lagi biar dia nggak jomblo terus. Kasihan handphone ini kalau speakernya jomblo terus, cuma satu aja di bagian bawah. Kalau dia jadi stereo, handphone ini bakalan sempurna banget, perfect banget. Apalagi kabarnya bakalan dijual di harga kurang dari 6 juta atau mepet-mepet itu 6 juta. So this is very good. Buat kalian yang mau pre-order, kalian udah bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah karena Vivo V23 5G ini udah bisa kalian pre-order per hari ini harusnya ketika video ini tayang. Oke, that's it bahasan gue tentang Vivo V23 5G ini. Buat kalian yang belum subscribe main lagi, please do subscribe dan nyalain tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi kalau gue upload video. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Shhh. Cakep kan? Yang ini juga cakep.